Berlatar pemukiman kumuh di pinggiran kota Manila, cerita diawali dari seorang gadis cantik bernama Ini Siang. Pamenteuna. Dia anak sematawayang dari seorang janda bernama Tonya yang bercerai karena suaminya bangkrut gara-gara judi online. Untuk menopang kehidupan keluarganya, Butonya bekerja sebagai penjual sayur di pasar. Namun setelah bercerai dengan suaminya, Butonya harus menampung dua adik perempuan dari mantan suaminya yang berstatus sama-sama janda yang sudah punya anak cucu. Di antaranya dua anak iparnya yang paling besar, keduanya sudah menikah dan punya anak, yang kebutuhan nafkahnya justru ditanggung oleh Butonya. Sementara ketiga anak dari adik iparnya yang masih bocil, semuanya bejeuna rumah tok baru nyatu. Wala na tayong asukal. Kaya nga ako maghahatid para makakolekta ako. Berbeda dengan kedua bibinya, Ini Siang termasuk anak yang rajin membantu ibunya. Jika ada waktu senggang, dia bekerja sebagai tukang laundry. Selama duitnya halal, Ini Siang tak pernah mengeluh dengan pekerjaannya. Aba hindi ho, nauna umalis ang inay eh. Pero gardener man namin sa pinaglalaban mo. Di suatu hari, saat Ini Siang sedang mengantarkan laundry ke pelanggannya, ada seorang pemuda bernama Dado yang mengawasinya dari balik spion bajai. Dado adalah seorang preman yang punya kawasan Jembatan Bintan. Sudah sejak lama, preman itu menyukai Ini Siang. Dia pun berusaha mencari perhatian dengan menawarkan bantuan untuk membawakan hasil laundry yang akan diantarkan ke pelanggannya. Karena tahu kalau si Dado seorang preman, Ini Siang pun langsung menolaknya. Karena harga beras dan minyak semakin melonjak, Butonya pun menyarankan agar kedua adik iparnya pulang ke kampung orang tuanya. Namun saran tersebut justru menyinggung pemuda bernama Edong, anak dari salah satu adik ipar Butonya yang selama ini hidup menganggur dan tak bisa memberi nafkah buat anak istrinya. Karena kupingnya sudah panas, Edong pun pergi meninggalkan sepiring nasi yang belum dimakan. Ano kayo to? Hindi ko rin alam eh. Baka pwede mo naman ipasok kahit driver o gardener man. Karena stres dengan keadaan, Edong pun meminta bantuan teman-temannya untuk mencarikan pekerjaan buatnya. Namun karena sama-sama pengangguran, teman-temannya malah mengajak Edong untuk bermain judol dan mabuk-mabukan. Karena di bawah pengaruh alkohol, si Edong pun nekat melakukan pelecehan seksual kepada anak pemilik warung yang berusaha mengusirnya karena telah berbuat onar di warungnya. Setelah tahu kalau anaknya dilecehkan, ayahnya langsung mengajak warga untuk menangkap si Edong di rumahnya. Beruntungnya, keributan tersebut berhasil dilerai oleh Butonya yang baru saja datang ditemani oleh preman bernama Dado. Karena kejadian tersebut, Butonya pun meminta agar kedua adik iparnya mengembalikan semua barang pemberian darinya. Setelah semuanya dikembalikan, Butonya pun langsung mengusir kedua adik iparnya. Kwentahan din pala ha? Bueno, yaso. Tayo natin, isa niya mga kaya natin, kunahan dyan ha. Sementara di tempat lain, seorang pemuda berambut kribo tengah asik bermain biliar. Pemuda kribo tersebut bernama Bebot yang kesehariannya bekerja sebagai tukang tambal ban di sebuah bengkel. Tak lama kemudian, tempat biliar itu didatangi oleh Dado, si paling preman yang punya kawasan. Para preman itu kemudian memalak para pemuda tersebut, bahkan mengambil paksa anting emas milik Bebot. Yang ternyata anting itu warisan dari almarhum ibunya. Namun karena takut sama Dado, Bebot pun hanya bisa pasrah sambil seri koneng. Nakita mo ng ugali ng walang yang kamag-anak ng tatay mo? Setelah duit hasil tambal ban habis dipalak oleh si Dado si paling preman, Bebot pun mendatangi bengkel tempatnya bekerja. Tujuannya, dia berniat meminjam uang kepada temannya, namun karena utangnya tak pernah dibayar, temannya menolak untuk meminjamkan uang. Naawa nga ako kay tatay ito eh. Pero ano naman Sementara di rumahnya, Ini Siang terlihat sedang menyetrika baju. Tak lama kemudian, dia dipanggil oleh ibunya untuk menyalakan air keran. Pada saat itu Ini Siang terlihat heran melihat ibunya sering mandi dan dandan setiap malam. Dan saat Ini Siang tidur di kamarnya, dia sering terbangun karena mendengar suara-suara aneh di kamar ibunya. Suara itu berbunyi tak-tak prok dan suara napas ngos-ngosan. Besok paginya, Ini Siang mendatangi warung Pak Ilyas yang tempo hari anak gadisnya dilecehkan oleh si Edong. Kedatangan Ini Siang untuk meminta maaf atas ulah pamannya yang tega melecehkan sahabatnya yang bernama Siti. Yang dimana
Siti dan adiknya bernama Dadang adalah teman ini Siang dari kecil. Sama seperti si preman Dado, Dadang pun sudah lama menyukai ini Siang. Namun karena ini Siang sudah punya pacar, Dadong pun tak berani mengungkapkan perasaannya. Palipad hangin eh. Boto sana kung kiin pa. Totoo ba ang sinasabi nila? Ano bang sinasabi nila, Ramat? Setelah pulang ke rumahnya, ini Siang pun langsung pergi ke dapur untuk memasak dadar telur. Namun saat dia menoleh ke kamar mandi, ini Siang terlihat ruas bin kaget setelah sadar kalau yang mandi ternyata bukan ibunya, tapi sosok preman Dado yang ternyata habis tutumpakan dengan ibunya. Iniisip mo mang kapitbahay. Wala akong pakialam doon. Meskipun hatinya tak merestui hubungan ibunya dengan preman tersebut, namun ini Siang tak bisa berbuat apa-apa. Setelah ibunya memberitahu kalau preman itu akan menikahi ibunya dan menjadi bapak tiri buat anaknya, setelah menikah dengan ibunya, preman Dado pun akhirnya tinggal di rumahnya. Yan ang napapala mo sa katarantaduhan mo. Hindi na bale, nanalo rin tayo ng 5 piso. Dan besok paginya, seperti biasanya ini Siang mengantarkan laundry ke pelanggannya. Saat di perjalanan, dia bertemu dengan Bebot yang ternyata keduanya sudah lama berpacaran. Saat Bebot membantunya, ini Siang meminta pacarnya tersebut untuk secepatnya menikahinya agar dia bisa pergi dari kehidupan ibunya karena dia tidak mau mempunyai bapak tiri seorang preman. Mendengar curhatan pacarnya, Bebot pun berjanji akan menikahi ini Siang secepatnya. Tapi sebelum menikah, si Bebot mengajak ini Siang malam mingguan di bioskop. Nalbing? Ano sa kanila? Bakit? Karena status suaminya pengangguran, rumah tangga Butonnya mulai dilanda masalah. Suaminya sering menghabiskan uang istrinya buat berjudi dan mabuk-mabukan. Namun karena sudah dimabuk cinta, Butonnya pun gampang luluh oleh rayuan suaminya. Ano ba naman nangyari sa'yo kanina? Imbis na tubos. Semenjak berumah tangga dengan seorang preman, sikap Butonnya mulai berubah. Dia sering meminta setoran uang dari hasil jerih payah anaknya. Dan mirisnya, uang dari anaknya tersebut dipakai buat keperluan si Dado suaminya. Karena dianggap sudah dewasa, Butonnya mulai menuntut ini Siang untuk membalas jasanya yang telah merawat dan membesarkannya. Karena takut dengan ibunya, ini Siang pun hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Agad eh. Kehadiran Dado telah membawa pengaruh buruk buat kehidupan Butonnya. Setelah selesai berjualan, Butonnya banyak menghabiskan uangnya untuk berjudi bersama suaminya. Karena sering tidak ada di rumah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh si Bebot untuk mengajak ini Siang nonton film di bioskop. Di dalam bioskop tersebut, si Bebot nekat mengajak ini Siang untuk melakukan hubungan intim. Karena takut melakukan perbuatan dosa, ini Siang pun meminta Bebot untuk mengantarnya pulang. Hingga di suatu malam, si Bebot nekat mendatangi ini Siang di rumahnya. Setelah gagal mengajaknya berhubungan intim di bioskop, si Bebot semakin penasaran untuk mendapatkan keperawanan pacarnya. Namun pertemuan keduanya diketahui oleh si Dado yang mengintip dari kamar ibunya. Karena takut keberadaan pacarnya diketahui oleh ibunya, ini Siang pun langsung menyuruh pacarnya pulang. Namun ternyata kejadian tersebut tak berhenti sampai di situ saja. Besok paginya si Dado mendatangi tempat nongkrong si Bebot. Setelah memanggilnya, si Dado pun meminta si Bebot agar menjauhi anak tirinya. Jika pemuda itu masih menemuinya, si Dado mengancam akan membunuhnya. Karena takut berurusan dengan preman, si Bebot pun berusaha menghindar dari pacarnya. Sikapnya tersebut membuat ini Siang merasa heran. Dia pun berusaha mendatangi si Bebot di bengkelnya. Setelah bertemu, Bebot pun memberitahu pacarnya kalau dia telah diancam akan dibunuh oleh si Dado jika masih berani berpacaran dengan ini Siang. Mahirap na lang magsalita dyan. Mendengar pengaduan pacarnya, ini Siang pun langsung mendatangi ayah tirinya. Dengan wajah kesal, dia pun meminta ayah tirinya untuk tak mencampuri urusan pribadinya. Namun dengan santainya, si Dado memberitahu alasannya kalau tujuannya menyingkirkan Bebot demi kebaikan ini Siang. Karena dari awal tidak menyukainya, ini Siang pun tak mempercayai alasan ayah tirinya tersebut. Namun malamnya saat ini Siang mau pipis ke jamban, tiba-tiba tubuhnya ada yang meluk dari belakang. Setelah tahu kalau yang memeluk tubuhnya adalah ayah tirinya, ini Siang pun spontan ngamuk dan berusaha melepaskan pelukan nakal ayah tirinya. Namun malangnya karena kalah tenaga, tubuh ini Siang akhirnya terkulai pingsan. Melihat kemolekan tubuh anak tirinya, si Dado pun langsung membopongnya ke dalam kamar. Dengan bejatnya, si Dado tega memperkosa anak tirinya.
Setelah keperawanannya direnggut oleh ayah tirinya, ini Siang pun hanya bisa menangis dan mengurung diri di kamarnya. Saat ibunya pulang dari pasar, dia terlihat heran karena belum ada makanan yang dimasak oleh anaknya. Setelah melihat anaknya menangis di kamarnya, Butonya pun semakin khawatir dengan keadaannya. Namun saat ini Siang mengaku telah diperkosa oleh ayah tirinya, Butonya pun terlihat shock. Dia tak percaya kalau suaminya telah melakukan perbuatan bejat kepada anaknya. Setelah suaminya pulang ke rumah, Butonya pun langsung mengusirnya. Namun sekali lagi, si Dado berhasil menghasut istrinya dengan memfitnah kalau anaknya yang duluan menggodanya dengan sengaja mandi bertelanjang bulat di depannya. Awalnya, Butonya tak mempercayai alasan suaminya karena dia yakin anaknya tak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Namun karena suaminya berani bersumpah, Butonya akhirnya terhasut oleh suaminya. Perlakuan ibunya tersebut membuat mental anaknya semakin hancur. Ini Siang tak punya lagi sosok ibu yang bisa melindunginya. Hingga akhirnya ini Siang pun nekat mendatangi Bebot di bengkelnya. Hanya pacarnya tersebut yang menjadi harapan terakhir buatnya. Setelah bertemu, ini Siang pun mengajak Bebot untuk kawin lari dengannya. Mahirap yata yan. Mendengar ajakan pacarnya, si Bebot pun terlihat bingung. Di satu sisi, dia merasa punya kesempatan untuk memanfaatkan situasi pacarnya. Tapi di sisi lain, dia takut dengan ancaman ayah tirinya yang akan membunuhnya jika masih berhubungan dengan ini Siang. Karena pacarnya tak mau pulang ke rumahnya, Bebot pun terpaksa membawanya ke penginapan. Setelah sampai di penginapan, Bebot pun meyakinkan ini Siang kalau dia akan menikahi pacarnya tersebut. Tapi dengan satu syarat, ini Siang mau berhubungan intim dengannya agar dia yakin untuk menikahinya. Karena tak punya pilihan, ini Siang pun terpaksa memberikan keperawanannya. Bebot? Namun besok paginya, saat ini Siang terbangun dari ranjangnya, dia terlihat kaget setelah tahu kalau Bebot sudah tak ada di sampingnya. Setelah mandi junub, ini Siang pun bertanya ke penjaga penginapan. Siapa tahu penjaga itu melihat pacarnya. Setelah diberitahu oleh penjaga penginapan, ternyata si Bebot telah kabur meninggalkannya. Setelah sadar kalau pacarnya telah mempermainkannya, ini Siang pun hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Karena sudah tak ada tujuan, dia pun memutuskan untuk kembali ke rumah ibunya. Oh, sige pa. Hindi ka pala singin. Namun besok malamnya, tanpa diduga si Dado kembali mendatangi kamar anak tirinya. Kehadirannya hampir saja membuat ini Siang berteriak histeris. Namun dengan sigap si Dado menenangkan anak tirinya, dengan suara pelan, si Dado pun akhirnya mengungkapkan perasaannya kalau selama ini dia sangat mencintai anak tirinya. Karena alasan itulah dia rela menikahi ibunya yang umurnya jauh lebih tua darinya agar suatu saat dia bisa mendekati anaknya. Sejak saat itu, hubungan si Dado dengan anak tirinya semakin intens. Keduanya sering curi-curi pandang di saat ibunya sedang meleng. Hingga di suatu malam, saat si Dado mengendap-endap masuk ke kamar anak tirinya, ternyata ini Siang tak menolak cumbuannya. Sejak saat itu, si Dado sering melakukan hubungan intim dengan anak tirinya. Hubungan terlarang antara ini Siang dengan ayah tirinya awalnya tak dicurigai oleh ibunya. Namun karena sering jalan berdua, Butonya pun mulai curiga. Apalagi setiap malamnya suaminya sering menghilang dari tempat tidurnya. Untuk membuktikan kecurigaannya, Butonya pun langsung menginterogasi anaknya. Wala na. Ako nang bahala dun. Tignan mo yung gripo kung may tubig, ha? Tanpa diduga, ini Siang memberitahu ibunya kalau dia sudah berhubungan intim dengan ayah tirinya. Mendengar jawaban tersebut, Butonya pun terlihat shock. Dia pun langsung menampar wajah anaknya. Namun sebelum disiksa oleh ibunya, ini Siang langsung mengancam ibunya dengan setrika. Hindi na! Tama na! Melihat ibunya menangis pilu, bukannya merasa kasihan, ini Siang justru semakin berani membuka tabir rahasia kalau selama ini si Dado hanya memanfaatkan ibunya agar bisa mendekati anaknya. Ucapan dari anaknya tersebut benar-benar telah menghancurkan hati ibunya. Karena sudah nggak tahan, Butonya pun langsung pergi ke kamarnya. Saat itulah si Dado datang dengan membawa kabar gembira kalau dia telah mendapatkan pekerjaan. Karena menyangka istrinya sedang tidak ada di rumah, si Dado pun memberitahu ini Siang kalau dia berencana akan membawanya keluar dari kota Manila dan berniat untuk menikahi anak tirinya dan memulai kehidupan baru bersamanya.
Sementara di kamarnya, Butonya hanya bisa meneteskan air matanya. Dia tak menyangka kalau semua yang dikatakan anaknya ternyata terbukti benar. Karena merasa sakit hati telah dipermainkan, Butonya pun nekat mengambil gunting di kamarnya. Sambil berteriak histeris, Butonya pun langsung menusuk tubuh suaminya. Dan malangnya, tusukan gunting tersebut akhirnya membunuh suami yang dicintainya. Setelah terbukti membunuh suaminya, Butonya pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah melalui proses persidangan, Butonya pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Singkat cerita, setelah 10 tahun tak pernah membesuk ibunya di penjara, Ini Siang pun berniat untuk melihat keadaan ibunya. Setelah bertemu, Ini Siang mengungkapkan alasannya kenapa dia tega berselingkuh dengan ayah tirinya. Ternyata tujuannya untuk membalas dendam kepada ibunya karena tak bisa melindunginya saat dia diperkosa oleh ayah tirinya. Mendengar penjelasan anaknya, Butonya tak kuasa menahan air matanya. Jika waktu bisa diputar, dia ingin menghabiskan sisa umurnya untuk hidup bersama Ini Siang, anak kesayangannya. Namun karena nasi sudah menjadi bubur, dia pun hanya bisa pasrah dengan nasinya.